fenomena baptis ulang dalam Kristus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita lihat itu di kekristenan era awal, semua murid-murid itu membaptis di dalam nama Yesus. Tentang menanggapi fenomena dari baptisan si Philip Mantova kemarin, katanya itu melawan dari dogma gerejanya, fenomena baptis ulang. Apakah sebenarnya murid-murid itu yang memberontak atau kita ini yang memang memberontak? Shalom Bapak. Shalom. Oke, gimana sehat? Selalu sehat karena Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal. Dialah Sang Immanuel. Luar biasa. Yes. Gimana tentang baptisan ulang dan baptisan yang sah? Trinitas atau dalam nama Yesus? Ya, terima kasih Kesya, Nabia Gereja di zaman akhir pelayanan gereja. Ya, saya senang menyebut Nabia karena itu biblikal banget ya. Banyak orang, bahkan ada gereja mainstream yang mengklaim bahwa nabi itu sudah selesai dipensiunkan. Nggak tahu siapa yang pensiunkan sih, mereka yang pensiunkan nabi. Nah, kalau ada nabi pasti ada nabiah gitu. Gereja itu dibangun di atas dasar itu, tetapi ternyata gereja sudah mempensiunkan dini si rasul dan nabi ya, sehingga mereka dengan leluasa bergerak untuk menyesatkan jemaat karena tidak ada yang muji begitu. Nah, ini gembala-gembala upahan ini yang tertinggal. Mereka rame-rame mengeroyok si Philip Mantova. Ya, saya tidak pernah bermaksud berniat membela Philip Mantova secara pribadi, tapi saya akan memberikan apologetik ya, berapologet tentang apa yang diajarkan oleh Philip Mantova waktu di Kupang. Bertepatan saya asli dari Kupang ya, jadi saya tahu persis tempatnya. Lalu ini jadi bahan perdebatan sengit antara teolog-teolog asongan ini yang gigih mempertahankan dogmatika gereja ya. Gereja itu jadi carut marut, terjadi perpecahan di mana-mana karena masing-masing mengklaim bahwa dogmatikanya paling afdol biblikal. Ya, itulah. Nah, sekarang mari kita lihat, periksa apakah ajaran atau khotbah dari Philip Mantova tentang baptisan air selam itu tidak benar. Mari kita mulai menelisik, menyusuri termnya ya, dan terminologinya. Ya, semua tahu bahwa baptisan itu terdiri dari dua kata Yunani, yaitu bapto dan baptiso. Ya, ini sudah digunakan kata ini sebelum Yesus Kristus datang atau dilahirkan, sekitar tahun 200 sebelum Kristus ya, before Christ, BC, oleh seorang dokter dan penyair ya, penyair yaitu Nicander ya. Saya ada punya catatan di sini, Nicander yang hidup di sekitar tahun 200 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa baptisan itu terdiri dari dua kata, yaitu bapto dan baptiso ya. Dia mengibaratkan dua kata ini dipakai dalam membuat asinan ya. Semua orang Indonesia tahu asinan, atau kalau orang Manado bilang acar ya. Ya pasti Kesia tahu ya asinan itu cara buatnya gimana. Nah, itu dia memberikan penjelasan bahwa buah-buah atau sayur-sayur ya, sayur yang akan digunakan dalam asinan ya, itu direndam dulu, dimasukkan dulu ke dalam air panas ya, hanya beberapa saat. Itu arti dari kata bapto ya. Kemudian diangkat ya, kemudian dipindahkan ke
adonannya, ya, asinannya itu sendiri, ya. Sehingga itu dia memberikan rasa yang berbeda, dan ini memiliki nama yang lain, ya. Ini disebut nama asinan atau acar. Iya. Dia tidak mungkin menggunakan kata rantismos, percik, tidak mungkin. Ya. Jadi karena sudah direndam itu ya. Jadi karena udah direndam itulah baru namanya asinan. Kalau nggak direndam nggak jadi asinan. Iya, kalau dipercik nggak mungkin jadi asinan. Ini suatu resep untuk membuat asinan yang seperti itu. Jauh sebelum Yesus lahir. Kemudian marilah kita berpikir, ya, kita menalar saja. Mudah-mudahan para Trinitarian tidak gagal nalar senantiasa seumur hidup. Ya, marilah kita belajar menalar. Begini, ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis bilang begini, aku tidak layak membuka tali kasut saja, aku tidak layak membuka tali kasut saja, aku tidak layak. Mari kita mikir, kalau baptisan itu bukan to immerse, ya, ditenggelamkan, maka perkataan Yohanes ini adalah perkataan yang kebablasan, yang tidak ada artinya. Karena bahwa untuk membuka tali kasut saja tidak layak, dia tidak layak melakukannya. Nah, apalagi mencelupkan Yesus to immerse ke dalam Sungai Yordan. Ya, jadi ini adalah perintah dari Sang Bapa itu, Yahweh itu. Yesus mengatakan bahwa biarlah kita menggenapi seluruh perintah Yahweh. Ya, dia pakai theos itu menuju kepada Yahweh dalam perjanjian lama. Jadi baptisan yang ditenggelamkan itu adalah kehendak dari Bapanya yang mengutusnya pada waktu itu. Tidak bisa bantah. Yesus tidak bilang begini, ya, apa? Kalau bisa percik saja deh, rantismos saja lah. Atau gini Pak Mentor. Ya. Atau gini, aku potong dikit ya. Kalau memang maksudnya itu tidak dipermasalahkan, kalau emang nggak dimasalahkan, mau percik pun nggak apa-apa, ya udah, kalau nggak disemprot aja. Ya. Kan nggak masalah juga, baptis semprot. Ya. Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis, akulah yang perlu dicelupkan, ditenggelamkan, bukan dipercik. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya, seharusnya, must be, harus kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, perhatikan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kalau dipercikkan tidak benar kata-kata ini keluar dari air. Dan kalau dipercik, kenapa harus di sungai? Kalau cuma dipercik, makanya itu orang yang sehat pasti menalarnya seperti itu. Logisnya begitu. Ya, kalaupun sampai di sungai, kenapa Yohanes akan bilang begini, Yesus berdirilah di pinggir sana, nanti aku akan mengambil sedikit air, ya, bawa mangkuknya untuk dipercik, rantismos, gitu. Terus pakai kemoceng lagi ya? Iya, baptisan itu menggambarkan kematian bersama Yesus Kristus. Coba tolong baca Roma 6 ayat 1, 2, 3 kali ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dibaptis dalam Kristus. Baptis dalam Kristus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kalau orang mati itu ditaruh di atas tanah saja, atau dikuburkan, dimasukkan dalam kubur. Yahudi selalu kalau menguburkan orang mati itu pasti di dalam perut bumi, karena Alkitab sendiri mengatakan begitu, atau di dalam tanah. Tentang baptisan itu sebenarnya sudah jelas-jelas masuk to immerse, ditenggelamkan. Ya, mereka karena gengsinya ini selalu menggunakan jurus
mengibuli jemaat, membodoh-bodohi jemaat, dengan doktrin deru halu fata morgana yang namanya Allah Trinitas, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan waktu Yesus dibaptis itu tidak pakai nama. Yohanes pakai nama apa? Ya. Kemudian gini, tidak ada satupun dari 11 murid, ya, setelah Yudas Iskariot tidak ada, ya. 11 murid itu pergi membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, atau dalam nama Yesus, atau dalam nama Yesus Kristus. Ya, ini jadi pertanyaan. Kalau sedikit cerdas, Anda tidak perlu cerdas banget, dikit cerdas saja, dikit. Ya. Apakah murid-murid ini salah dengar ketika Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tapi karena mereka ini payah kiri mati kanan, ya, telinganya payah kiri, dengarnya payah di sebelah kiri, matinya di sebelah kanan. Jadi mereka pergi membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara membaca tulisan salah satu peserta konsili, Eusebius, ya, itu dia mengatakan bahwa tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada. Ya, kedua, ya saya lanjut. Kedua, apakah murid-murid itu sekongkol untuk tidak melaksanakan perintah agung itu? Ya. Konspirasi. Jadi, ya, hanya mereka terjebak dalam konspirasi yang memang disengajakan. Begitu. Jadi Yesus mengatakan baptislah mereka dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu mereka konspirasi, nego, nggak usah bikin lah itu, kita ganti sajalah, ya, nama Tuhan Yesus Kristus, karena orang pe bos, ya, bahasa Mandarinnya, kita punya pimpinan, ya, jadi ganti saja. Yang ketiga, perintah itu tidak pernah ada. Itu hanya infiltrasi teologis, penyusupan teologis yang dilaksanakan atau dilakukan di dalam konsili-konsili. Ya, terserah Anda mau tempatkan di mana yang dilakukannya. Tetapi yang saya tahu persis, konsili Nikea, konsili oikumene atau ekumenes yang pertama itu di Nikea tahun 325. Rumusan pertama Trinitas itu ada di konsili Nikea atau musyawarah di Nikea. Ya, yang diprakarsai oleh Konstantinus. Dia memberi janji bahwa gereja tidak akan dianiaya, tidak akan dikejar-kejar, ya, memberikan perlindungan, akan dilindungi, ya, iya, mendapat perlindungan politik. Kekuasaan. Iya. Ya. Jadi di satu sisi kaisar juga harus ingin menambah massa untuk mendukung pemerintahannya. Jadi distribusi mutualisme. Iya. Iya. Itulah yang demi kepentingan politik kekuasaan. Nah, kemudian tahun 320 si Konstantinus membuat suatu pernyataan pertobatan, mengakui Kristen sebagai agamanya. Ya, dia masuk Kristen. Ya, nanti silakan dicari saja bukunya, ada Tim Lahaye, ya, dan temannya itu, ya, nanti dicari itu ada. Tapi itu kan katanya begini juga loh, Pak Men. Dengar-dengar itu katanya juga. Dengar-dengar itu katanya juga ada juga yang berpendapat bahwa dia sampai mati nggak pernah jadi Kristen gitu. Ya, namanya sejarah kan selalu ada aja dua versi. Iya, dia tidak pernah jadi Kristen. Dia punya kepentingan politik kekuasaan saja. Berarti makanya waktu saya membaca kisahnya, saya tidak serta-merta percaya. Tetapi yang luar biasanya, si Paganis Tulen ini diangkat menjadi santo. Dan dia juga termasuk dalam salah satu bapak gereja. Jadi membaptisnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya?
Caranya sesuai dengan kata dasarnya, artinya, terang dan terminologinya. To immerse, ditenggelamkan. Jadi harus bahasa keseluruhannya. Lalu menggunakan nama siapa sahnya. Ini gereja saling mengklaim demi kebenaran dogmatika masing-masing, ya. Saling membidatkan, mengkafir-kafirkan. Ya, ini jurus dari kaum sebelah ini digunakan juga oleh gereja-gereja mainstream. Ya, untuk apa sih? Keuntungan bisnis finansial. Itu tujuannya. Oke. Jadi baptislah mereka dalam nama, kalau teks aslinya di MIT, McDonald Interlinear Translation, itu ada tulis baptislah mereka dalam namaku, karena ini sangat korelasi atau terhubung dengan pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Yap. Iya, muridku, bukan murid kami. Bukan murid Bapak. Bukan murid Bapak. Ya, begitulah. Ya. Kemudian ada salah satu terjemahan lagi di My Bible, ya saudara bisa cari Androidnya. Itu juga mengatakan hal yang sama seperti yang di MIT. Mereka atau terjemahan ini yang lolos dari modifikasi dalam konsili-konsili. Lolos modifikasi. Ya. Tidak pernah ada dalam gramatikal Yunani, ya, gramatikal Yunani, bahwa lebih dari satu orang itu disebut sebagai nama, maksudnya nama lebih dari satu orang itu dia pakai tetap onoma. Itu tidak ada dalam gramatika Yunani. Mereka yang belajar pasti tahu, tapi mereka sengaja menutupi kebenaran ini, dan mereka lebih suka mempopulerkan kebohongan teologis. Ya. Jadi dipakai baptislah mereka dalam nama itu pakai onoma, bukan onomata. Nah, coba Kesia tolong baca Matius pasal 10 ya. Memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Inilah nama-nama. Nah, perhatikan ini 10 ayat 2. Ya. Ini ditulis onomata. Ya. Oke. Ya. Yes. Jelas ya, bisa lihat ya? Iya. Saya buka, saya punya The Word di sini ya, The Word programnya. Jadi sedikit dulu Pak Men. Kalaupun memang frase Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada yang di Matius, kalau begitu siapa nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Bapa kan bukan nama, Anak bukan nama. Iya kan? Siapa nama Bapa, ya, Anak, Roh Kudus tadi? Kalaupun ada frase itu. Iya, jadi inilah nama 12 murid, ini dia pakai onomata. Ini names, dalam bahasa Inggrisnya disebut names, tapi Lai menulis hanya nama. Ya, kita tidak tahu apakah Lai mengerti bahasa Indonesia yang seutuhnya atau penerjemah Lai juga ini ngalur ngidul juga, ya, karang mengarang, ya, korup, ya, mental korup ini. Onomata dan bentuk morfologisnya adalah plural, ya. Nominatif, neuter, plural. Inilah baptislah mereka dalam nama, bukan nama-nama. Nah, berarti ada yang sengaja dimodifikasi. Dan kalau saudara periksa seluruh ayat perjanjian baru dalam teks Yunani, perhatikan, perjanjian baru dalam teks Yunani tidak ada onoma lalu diikuti oleh kai. Nggak ada itu. Harusnya onomata. Seperti yang tercatat di dalam tadi itu di mana? Matius 10 ayat 2. Ya, Yesus memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya. Ini yang harusnya kita perhatikan supaya kita jangan terus-menerus dikibulin oleh para teolog abangan, para teolog deluhalu, fata morgana yang
ingin mencari popularitas ya dengan dengan cara membodoh-bodohi jemaat, membodoh-bodohi. Mari kita taat firman ya. Jangan kita buang-buang energi, habiskan waktu, spend time hanya untuk mendengarkan para teolog abangan ini ya, seperti itu yang kemarin itu MYM, Muriwali, kemudian Deki Nggada ya itu kan teolog Prasmanan. Kemudian ada Isra Soro, ada apa lagi ya kemarin yang memberikan tanggapan itu ya. Mereka itu mengada-ngada. Ya, mereka karena gengsinya ini selalu menggunakan jurus mengibuli jemaat, membodoh-bodohi jemaat dengan doktrin delu halu fata morgana yang namanya Allah Trinitas, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sedangkan waktu Yesus dibaptis itu tidak pakai nama. Yohanes pakai nama apa? Kemudian gini, tidak ada satupun dari 11 murid ya setelah Yudas Iskariot tidak ada ya. 11 murid itu pergi membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus atau dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ini jadi pertanyaan kalau sedikit cerdas. Anda tidak perlu cerdas banget, dikit cerdas saja, dikit. Ya. Apakah murid-murid ini salah dengar? Ketika Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi karena mereka ini payah kiri mati kanan, ya telinganya payah kiri, dengarnya payah di sebelah kiri, matinya di sebelah kanan. Ya, saya menghimbau kepada jemaat gereja manapun, jemaat Yesus Kristus, mari kita keluar dari usaha upaya pembodohan itu. Ya. Investigation. Jadi dalam berinvestigasi, penyelidikan itu nggak bisa pokoknya kata gereja kami pokoknya gini, nggak bisa. Itu harus memang diselidiki. Di mana kita bisa mengetahui kebenaran kalau kita tidak melakukan investigasi. Ya. Dan menjadi seorang kenapa? Dan menjadi seorang analisator itu juga kan harus ada penalaran logis dan bisa melihat bagian-bagian detail yang kecil. Contoh gini aja, secara bentuk struktur ketika orang mati kemudian bangkit kembali, mati itu kan bentuk badan kan tidur, terlentang, jatuh. Kemudian ketika bangkit itu bangun. Jadi dari gambaran struktur ini saja, ini menjadi suatu kode sebenarnya bahwa mana lebih cocok dari bentuk ini, selam atau perci. Ini kalau orang yang punya analisa bisa melihat hal-hal kecil yang seperti ini. Betul ya? Iya, iya. Kalau kita jeli dalam pengamatan itu yang tadi dijelaskan oleh Kesia. Ya, tetapi kan seringkali kita tutup mata dua-dua. Tutup mata aja, nggak mau tahu. Tutup mata, kupingnya lebar-lebar. Kupingnya dibuka lebar, matanya ditutup. Jadi apa yang masuk udah denger-denger, enggak melihat. Itu namanya argumentum et populum. Jadi karena ada suara-suara masuk, orang banyak bilang begini, udah gua percaya dah. Ya, itu yang saya bilang, itu orang buta ya begitu. Di teologi burung nuri terbang tinggi, itu teologinya orang buta. Gimana itu? Gitu. Ya, burung nuri terbang tinggi katanya. Allah itu Trinitas katanya. Nah, kalau katanya ini berarti orang buta kan? Iya betul. Ya, tidak mau memeriksa, tidak mau belajar. Saya lanjut dulu, nanti saya lupa lagi. Iya. Ada gereja mainstream juga yang mungkin aliran karismatik Pentakosta itu mereka supaya jadi lebih afdol gitu, mereka nambah. Nah, mereka nambah, tapi keluaran dari mimbar kencang gitu, keras-kerasnya bahwa firman Tuhan jangan ditambah atau dikurangi, tidak boleh ditambah, itu berdosa. Tetapi untuk supaya mereka masuk di dalam paham Trinitas ya, yang tiga jadi satu, ini kan jadi merger, kemudian apa tuh 3 in 1 itu yang kopi itu ada 3 in 1 atau apapun yang istilahnya. Torabika. Ya, Torabika. Kopi Torabika. Ya. Ya.
Jadi begini, mereka supaya bisa mendapat umat banyak, ya, mereka klaim begini, kami ini aliran Injil sepenuh-penuhnya Injil, sepenuh. Tetapi mereka mengajarkan baptisannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memutilasinya lalu memulai memodifikasinya. Kemudian saya pernah tanya, Tuhan Yesus Kristus apa hubungannya dengan Bapa, Putra, Roh Kudus? Lalu mereka jelaskan bahwa kenapa dipakai Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa itu sama dengan Tuhan, Anak sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Kristus. Bapa sama dengan Tuhan. Ini teologi dari mana? Kemudian, apakah mereka tidak pernah tahu, tidak pernah belajar gramatikalnya? Bapa itu general term, common noun. Tuhan itu juga common noun. Itu secara tensi saja sudah kacau. Terakhir, itu Roh Kudus sama dengan Kristus. Kristus itu adalah sebutan bagi Yesus. Kristus yang diurapi. Roh Kudus itu dalam pengertiannya mengurapi. Roh itu mengurapi. Lalu roh yang mengurapi aktif jadi roh yang diurapi. Lalu siapa yang diurapi? Roh yang mana? Oh ya, dibaptis ulang saja kan tidak ada masalah, tidak perlu diributkan. Ya, cuma kita paling suka menuding, ya, ini dosa lah, dosa versi kita, tidak boleh dibaptis ulang. Ya kalau salah dilakukan kan dilakukan kembali kan, seperti orang yang atau anak-anak kita lah, anak-anak kita melakukan kesalahan berbuat salah, kan diperbaiki saja, yang salahnya itu diperbaiki. Kalau baptis salah ya diperbaiki saja. Kalau saudara periksa MIT dalam versi Bibleworks, ya, program Bibleworks 10 itu ditulis consequently, when you go disciples all nationalities in my name. Itu terjemahan MIT di Idiomatic Translation of the New Testament. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu ribut gitu. Perbaiki saja kesalahan, tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki kalau kita mau. Janganlah kita baptis karena ikut-ikutan, ya. Seperti Yohanes Pembaptis itu menghardik orang-orang Farisi ahli Taurat, ya, yang datang mau dibaptis supaya selamat. Makanya pesan Yohanes begitu keras itu, tegurannya keras, ya. Jangan kamu pikir kamu mau lolos dari penghukuman, kayak ular beludak. Orang yang mau datang baptis, Yohanes menyebut mereka sebagai ular beludak, keturunan ular beludak. Lalu Yohanes bilang, pulang dulu, hasilkan buah pertobatan. Nah, jadi baptisan itu harusnya bukti bahwa kita sudah bertobat, percaya Yesus Kristus dulu. Ya, baru dibaptis. Jangan dikasih terbalik, ya. Hanya ular tua yang ada di Taman Eden itu yang suka membalik-balikan firman. Mereka tidak terima ada baptis ulang karena dalam nama Yesus. Tapi kalau misalnya ada yang sudah baptis dalam nama Yesus, kalau misalnya minta dijadikan Trinitas, pasti mereka juga baptis ulang balik kok. Amin. Ya, buruk Puri. Nah, ini jatuh lagi. Ini nggak disentuh-sentuh, ini jatuh lagi. Iya, betul. Dan ini jatuh lagi. Oke. Untung diedit, kalau enggak ya rame. Betul. Tapi nanti aku masukkan aja yang jatuh ini. Iya.